Udah nggak ada urusan nenek sama papa kamu ya. Semua hartanya si Yusuf akan jadi milik anak saya semuanya. Pak. Masuk gang kita dari rumahnya, guys. Yang masalahnya dia bilang kecil, pagarnya hitam. Hitam ini hitam. Sebelah kiri hitam. Assalamualaikum, Lisa. Itu kenapa? Pak. Astaga, ini kenapa, Mbak? Saat kita tiba di depan rumah pelapor, kita lihat dari luar ada bapak-bapak yang sedang batuk. Dia batuknya sampai berdarah. Pak. Mbak, kenapa nih, Mbak? Ya Allah. Ada apa, Mas? Ada. Ini Risa kenapa? Ini sering kayaknya Risa. Iya udah lama mas. Matanya udah sakit dari lama. Ini batuk isinya paku gini sering. Iya sering pak. Ya Allah. Udah dibawa ke dokter belum? Udah. Terus kata dokter, ini bukan penyakit biasa, bukan penyakit medis. Ya Allah. Tapi nggak bisa nih. Gini deh, kita bawa ke dokter lagi aja ya. Kita bawa ke dokter lagi aja yuk. Yuk. Ya Allah. Ayo ya Pak, ayo Pak. Ayo Pak. Ayo. Ya Tuhan. Alis, dulu aja kabarin ya rumah sakit yang mana ya. Kita nyusul kita dari belakang nggak jauh kok. Ya, ya. Mas, ikuti mobil hitam depan ya. Mobil kita itu. Titip. Akhirnya kita bawa bapaknya Risa ke klinik untuk diperiksa. Bapak ini tadi batuk, nah terus nggak langsung keluar ada kayak Darah. darah berdarah, paku segala macam tuh dok. Mau dicek ya dok? Kak, mana dong bapak saya? Biar dicek dulu ya sama dokter ya. Udah sering dicek, tapi katanya bukan penyakit biasa, penyakit aneh. Jangan berpikiran buruk dulu deh, jangan berpikir. Masa bisa sih manusia muntah paku? Nggak normal. Ya udah, kita coba cari tahu dulu aja. Dok. Keluarga Bapak pasien Iya, ya? iya. Ya dok. Gimana dok? Saya sudah memeriksa, tapi tidak ada penyakitnya. Saya juga bingung nih ya, Mbak. Aduh. Mas, Ya. penyakitnya dari mana? Mungkin dari batuknya itu. Dokter bilang kalau bapaknya harus segera dibawa ke rumah sakit karena dokter nggak sama sekali menemukan penyakit medis lainnya. Lebih baik Mas atau Mbaknya ke rumah sakit aja dibawa. Oh gitu. Soalnya di sini nggak ada alatnya. Iya, iya, udah kita bawa ke rumah sakit aja deh. Ya sudah. Yuk. Pak. Bisa. Pak. Jangan bawa ke dokter bisa. Kita ke rumah sakit aja yuk, Pak. Enggak, ini udah tiap hari gini udah lama begini aja ini. Aduh. Pak, bisa. Pulang aja bisa istirahat di rumah aja bisa. Pak. Aduh, ayam udah nggak, Bapak udah nggak tahan. Bapak harus diperiksa lagi Pak. Coba ke rumah sakit lain ya Pak ya. Enggak. Ini udah biasa kayak gini ini. Udah 3 hari kayak gini nih, coba. Aduh, Risa, kita pulang aja Risa. Pak, siapa Aduh, sih? aduh, Iya, Pak, iya. Di ronsen kayak diapain gitu Aduh. Pak? Udah pernah belum? Aduh, enggak, ini kenapa ya? Ini udah biasa ya, aduh. Tapi Nggak ada Pak, apa-apa. hasil ronsennya gimana? Nggak ada Nggak ada apa-apa. apa-apa. Penyakit medis. Aduh. Ya Tuhan, ini Yaudah. apa ya? Pulang aja Bapak, pulang. Yaudah kita ikutin maunya Bapak dulu deh. Kita pulang dulu aja deh. Kayaknya beneran disantet deh kak. Santet sama siapa? Bapak emang punya musuh.
Di taman kamu. Di rumah, Pak. Tadi itu siapa? Itu tante aku. Oh, itu tante. Iya. Tante dari bapak, adiknya bapak ya? Iya. Oh, adiknya Dia bapak. bantu ngurus. Emang mama gimana? Mama udah pisah sama papa. Oh gitu. Jadi yang bantuin tante. Oh. Bapak sama sekali nggak mau dibawa ke dokter. Gak usah. Karena katanya udah berkali-kali ke sana, hasilnya sama aja, nggak ada penyakit apa-apa gitu. Tadi dokter gak bilang begitu, nggak ada penyakit apa-apa. Terus gimana, Mas? ampun, Mas. Bisa. Jangan, Mas. Mas harus ke dokter. Sakit Masnya udah parah. Enggak. Saat kita mau bawa Pak Yusuf ke rumah sakit, Pak Yusuf menolaknya. Pak Yusuf nggak mau, dia mau kita anterin aja ke rumahnya. Pak Yusuf bilang kalau dia sudah nggak sanggup lagi dan dia nggak percaya sama rumah sakit karena berkali-kali ke dokter, hasilnya adalah tidak ada penyakit. Gini aja deh, Bu, biarin aja Bapak istirahat dulu. Iya, Pak, Bapak jangan masih ada dibatukin, rasa apa Pak. nggak di dadanya? Oh iya, sedikit aja sakitnya Ya sekali. udah gini aja deh, Mbak. Dirawat dulu aja. Ini iya, Mbak. catat nomor telepon saya. Jadi kalau ada tarik apa-apa nafas, langsung Pak. hubungi kita ya. Ya udah Risa, biar Bapak istirahat dulu aja ya. Ya kita lanjutin besok ya. Iya. Kabar-kabaran ya. Mbak kabar-kabaran Saya ya. telepon lagi ya, sama. telepon ya, Pak. Ya udah Iya, istirahat dulu ya. Pak, kita tinggal dulu ya, Pak ya. Makasih, Mas. Iya. Iya. Tuhan, Mas, itu kenapa ya, Mas ya? Seharusnya memang ya begini juga. Bapaknya bilang nggak ada rekaman medis apa-apa Iya. gitu, nggak ada di ronsen nggak ada apa-apa. Ya benar kata Risa. Sambil jalan pulang kita coba konsultasi ya. Ya udah, Telepon sama ha. siapa yang kita tahu ya. Oh, Oh, ada pengajian. Pengajian apa itu, Mas? Kalau dari surahnya sih surah Yasin, Miss. Ya Allah, mudah-mudahan. Kok itu? Diselimutin itu, Mas? Nanti aja tunggu ngajinya kelar dulu. Iya. Udah selesai yuk. Assalamualaikum. Permisi ya, Bu. Si Bu. Ibu. Bu. Ustaz. Risa. Ada apa? Ini Risa udah pengajian. Bisa. Apa dulu Pak Risa? Ya. Pak Ustadznya Bang, Pak Risa. buat ini pengajian. Pengajian ya Allah, syukur alhamdulillah deh. Risa, Mbak, Risa, ini cerita. Bapak ada masalah apa nggak sama keluarganya? Tante, jangan-jangan nenek lagi. Emang kenapa? Nenek kelihatan nggak suka sama Pak. Iya. Saat Risa untuk menghindari prasangka buruk, kalau menurut saya sih sebaiknya kita ke rumah neneknya, biar kita cari tahu lah. Ya, sampai Makasih, Pak Ustaz. Ya. Kita prihatin dengan kondisi Pak Yusuf yang semakin melemah. Kita coba berdiskusi dengan keluarganya. Keluarganya bilang kalau Pak Yusuf ternyata punya masalah dengan mertuanya. Tolongin, Mas. Ya, Iya, Mbak, Saya nggak terima. Iya, Mbak. Kakak saya diguna-gunain Ya, seperti gini, ini, Mas. Mbak, Ya, Mbak, kamu ya. punya nomor saya. Kalau ada apa-apa sama Bapak, kabarin kita ya. Langsung ya, kita langsung ke sana. Iya, Iya. iya, Mas. Tolongin ya. Tenang-tenang ya. Ini kan kita modelnya penyelidikan. Jadi Risa jaga emosi ya.
ikutin semua apa yang kita jalani nanti ya. Karena kalau pakai emosi ngerti sendiri bisa bahaya nanti. Kacau nanti berantakan ya. Oke, gitu ya. Ya udah. Ya udah. Setelah Ustadz bilang ada kiriman, Risa selalu menyebut nama neneknya berkali-kali. Akhirnya kita coba bawa Risa untuk ketemu dengan neneknya. Itu biar Iya. Pak, Ya wes. kita Jagain ya. tinggal dulu ya Pak. Ya Bapak juga banyak istighfar ya Pak. Terima kasih ya. Ya baik Pak. Kita pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Risa, ini rumahnya yang besar ini, benar? Iyalah, itu kan rumah ayah. Maksudnya? Sebenarnya itu rumah ayah kamu. Iya, Terus sekarang ditinggalin sama? nenek. Kenapa? Ayah kamu diusir? Kamu diusir? Iya, aku diusir sama nenek. Ini deh, sebentar. Kita tunggu di sini aja. Kita pantau dari luar. Daniel, monitor, Nil. Masuk bang, masuk. Nil, minta tolong dong, Nil. Prapto kameramen. Ngambil gambar ke lebih dekat ke rumah yang gede ini nih, Nil. Kalau bisa jangan sampai ketahuan ya, Nil. Oke, kita siapin bang, kita siapin. Oke, thank you, Nil. Kita tunggu dari sini aja, biar terlihat kamera yang ke sana. Risa, itu siapa yang keluar? Itu nenek. Itu nenek. Yuk, kita samperin. Risa. Ingat ya, jaga emosi. Nenek, Rizka ngapain kesini sih? Ya ampun, bikin malu aja. Mama di mana, Nek? Mama gak ada. Nggak ada maksudnya. Ini ngapain ini semuanya kesini-sini? Ayo, ngapain kamu? Nek, papa tuh sakit. Udah nggak ada urusan nenek sama papa kamu ya. Maksudnya apa, Bu? Itu mantu nggak berguna ya. Buat apa jadi mantu saya? Nggak ada gunanya, Nenek penyakitan. jahat. Hah? Aku udah cerai, Bu. Mau cerai? Sedang diurus. Berarti masih berhak dong dia. Tidak, nggak ada. Nenek, Nggak ada. ini jahat Ayo, banget sih, ayo, Nek. ayo. Ini Bu, kasihan lu, Bu. Bu, tolong Bu Bapaknya ini. dia sakit loh, Bu. Batuk darah segala macam. Batuk darah, Saya Pak. tidak mau tahu, mau batuk darah kek, mau mati kek, mau Ya apa kek. Tuhan. Saya sudah tidak ada urusan. Itu Ini sih, jahat Bu. banget sih, Nek. Ini cucu miskin, ngapain kesini? Kok miskin sih, Bu? Ini katanya rumah ayahnya. Tinggal sama ayahnya yang miskin tuh. Ayo, sana cepat. Ini rumah ayah kan? Ini rumah ayah, bukan rumah nenek. Siapa bilang rumah ayah kamu? Ini rumah mama kamu. Hah? Kamu sama ayah kamu saja. Ayo, Gak mau, aku mau di sini. ya udah. Ayo. Ya ampun, Bu. Ayo bang, bikin rusuh. Awas, udah, tutup, matiin. Udah, Bu. Ganggu orang aja. Ya, Bu. Awas ya Mas, ngikutin Iya. ya. Ayo bang, cepet bang, ngebut bang. Udah. Iya, Bu. Biasaan nih. Mobil yuk, ke mobil. Banyak. Kita ikutin, cepet yuk. Yuk, kita ikutin. Mana nenek aku? Susah. Itu tuh, itu begat tuh. Iya bener, Mas. Itu dia ojek online tuh. Cepat dikit. Sebentar. Ayo. Bisa tahu nggak ini rumah siapa? Tahu. Nggak tahu ini rumah siapa.
Mas, ayo Mas, turun. Kak, ayo turun Kak. Risa jangan deh, Risa ini saya nggak tahu ini rumah siapa. Iya. Ini bahaya kalau kita asal datang gitu aja, kita nggak tahu. Ini Ini marah lagi nanti. Ya, coba kita minta bantuan kru aja. Ya, aku penasaran Kak. Iya, ngerti. Dari monitor. Ikutin dulu ya. Der, lu buka baju seragam, lu ke mobil gua, ambil kamera, lu masuk ke rumah itu ya. Masuk aja Der, nggak apa-apa. Ya. Oke, gua pengen tahu di dalam ngapain mereka. Oke. Daniel, monitor Daniel. Masuk Bang Farid. Daniel biasa ya, Prapto maju. Hati-hati tetap ngumpet. Kalau bisa nih ada tembok gang kecil nih Daniel, dia ngumpet di situ aja. Oke, siap di copy. Thank you, Del. Oke, ini udah record. Gini, lu masuk ke dalam. Bapak kalau lu ketok, lu buka aja. Gua pengen tahu aja ngapain dia ada di situ. Berarti pokoknya masuk aja. Iya, lu masuk aja nggak apa, ya. Oke. Saya lagi ada pasien. Sabar dong, Mas. Pokoknya Bu, semua yang Ibu perintahkan sama saya sudah saya laksanakan. Si Yusuf sekarang sedang sakit-sakitan. Tinggal menunggu waktu. Apa yang Ibu inginkan, sebentar lagi akan tercapai. Bener kan? Siapa dulu? Mama kamu nih. Ini darah dagingnya, Aulis. Terus aku heran gitu, rumah kan punya ayah kamu. Kok ditinggalin mereka? Belum cerai juga Mas, ya kan? Kayak menguasai apa mereka pikir mau cerai terus harta gono gininya buat istrinya kali ya? Kalau gitu, nanti saya transfer uangnya. Mbak ya, saya pamit dulu. Gimana? Gimana, Der? Gue tegang banget. Kenapa? Lu tegang kenapa? Lu tegang kenapa? Si ibu itu kayak bener-bener konsentrasi. Enggak, tadi tuh gue lihat ada 2 orang. Sumpah. Mbah. Mbah. Cewek cowok. Kayak dia kelihatannya udah pakai penampilannya udah kayak semua. Kita balik aja dulu. Kita lihat ayah kamu yuk. Enggak, aku mau nungguin sampai nenek keluar. Risa, Aduh, sampai ini kita nggak tahu kapan gitu. Tapi kan kita bukti udah ada. Iya. Ya? Gimana? Kak, Mas tungguin ya sampai mereka keluar. Aduh. Gimana, Lis? Ya udah tungguin deh. Tungguin aja. Paling juga bentar lagi keluar. Ya udah, kalau mau nanya ayahnya kita tanya tantenya aja berarti Iya, ya. ya Rumah, udah. yaudah. Kita tungguin deh. Itu jaga emosi ya. Kita tetap di mobil ya, tunggunya ya. Oke. Belum keluar. Gila, udah malam loh. Kak keluar sih. Gimana, pulang aja nih saya. Iya, bisa jadi Lis. Tulah nenek deh. Gitu deh. Telepon Mas, telepon. Siapa? Zainab. Tante kamu. Halo? Halo? Ya? Halo? Halo, Mbak? Halo? Halo Mas Farid. Iya, halo, Mbak. Iya, Mas Farid. Iya. Kakak saya ini kumat lagi, Mas. Astagfirullahaladzim. Iya. Kita segera ke sana. Kita segera ke sana. Yuk. Iya, Mbak. Iya, kita datang. Sana yuk. Pulang. Udah nggak usah nungguin ibu kamu. Iya. Sambil jalan sambil doa ya kita ya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Om, cepetan dong Om. Saya khawatir sama papa saya. Iya. Udah deket. Sampai rumah Risa, aku sama Risa langsung turun mau masuk ke mobil. Tapi tiba-tiba tantenya Risa teriak ngelarang kita masuk.
Awas, Lis, hati-hati, hati-hati. Pak, itu kan Pak. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar. Ayah, sadar ayah. Gimana, Ustaz? Keluar, Mas. Terus? Keluar dari rumah. Pak, jangan keluar rumah dulu, Pak. Ayah, sadar ayah. Ustaz, gimana, Ustaz? Ustaz, ini ayah saya kenapa? Berat Pak, serangan terus menerus. Serangannya terus menerus. Iya. Istighfar. Ayah sadar ya. Pak, istighfar, Pak. Pak, tenang ya Pak. Aduh kasihan banget sih Bapak, badannya panas loh. Iya, dulu Pak sebentar. Dah. Mohon maaf. Kasihan banget. Ya, kenapa, Yang bukan keluarga, boleh keluar sebentar. Oh gitu. Oh iya. Ya, saya mau minta maaf, semoga ini Allah mengizini bisa terlindungi Bapak ini dari serangan. Oke, Iya baik, Ustaz, Pak. iya ya. Baik, Pak. Ibu Zainab, Dek, ntar malam jangan lupa ya, sholat tahajud, minta maaf, tolong dibantu ya. Bapak nggak boleh keluar sampai besok ya. Iya. Kasih itu Allah. Hilang dengan sendirinya. Ya Allah. Alhamdulillah berarti Allah mengijabah doa kita. Iya, amin, amin. Ini berarti aman ya kalau selama bapaknya nggak keluar rumah ya, Ustaz ya? Insya Allah atas ridho Allah, semoga Allah meridhoi. Ya udah kalau gitu, Lis. Kita lanjut besok aja Ya, ya. kita lanjut besok aja deh. Ustaz. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Sama, Pak. Makasih ya Saya pamit, Ustaz. Ustaz. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bom maju maju. Ada tisu nggak? Ada tisu? Ambil tisu. Ambil tisu. Tisu, tisu. Ini. Pak. Tangan. Tangan Pak, tangan Pak. Pak, Ustaz ini kenapa Pak Ustaz? Tadi. Oh ya Allah. Ibu. Ibu bisa baca surat Kolografi Nas, kalau salah? Ya.
tolong bantu baca ya. Ada kemungkinan benteng yang sudah dibikin sama Pak Ustadz itu rusak. Semua konsen. Iya. Pikir semuanya. Udah agak Baca tenang. Al-Falaq atau Anas ya. Tenang Pak, tenang Pak. Pak tenang ya Pak ya. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Insyaallah. Entah kenapa kasus yang satu ini terasa berat. Bahkan salah satu kru kami ada yang pingsan tak sadarkan diri. Kita udah mulai lega karena ngeliat Pak Yusuf udah mulai tenang, nafasnya juga udah mulai teratur. Pak. Bawa mobil. Aku mobil. Ya Tuhan, itu Itu hati gua tuh. Tolong amanin. Oh, sabar. Masuk. 1, 2, 3. Pegang ya. Astagfirullahaladzim. ya Tuhan. Udah. Terus coba kita tanya Pak Ustadz dulu. Astaga. Pak Ustadz, Astagfirullahaladzim. Ustadz itu kenapa? itu kenapa Pak Ustadz teman saya Pak Ustadz? Hah? Hampir aja, Pak. Makanya tadi kan saya udah ngomong. Semua dikir, jangan sampai kosong. Al-Fatihah. Bapak juga. Udah. Udah bisa Gimana, duduk Pak? Pak. Sekarang. Coba pelan-pelan. Udah enakan kok Pak ya. Nah, senderan. Udah enakan ya Pak ya? Ya. Dah, nafas yang enak. Kita kaget pas ngelihat neneknya Rosi datang ke rumah. Dan kalau ngelihat kondisinya ini kayak sakit loh. Ya, Pak. Pak ini Allah. Ada. Ini mau kena ini. Yuk, semangat. Mau kena. Sini, bawa sini. Kenapa? Balik. Ini pelakunya. Ya Allah. Pak Ustadz, ini juga nih. Aduh. Iya Pak. Iya Pak. Kok muntah darah semua ya? Ya Tuhan, muntah darah semua. Jangan-jangan ini punya, Pak. Ini juga. Muntah darah juga. Iya. Nggak ada yang kenal. Bisa bilangin nggak? Ada yang kenal? Nggak ada. Aduh. Ini kalau nggak salah, ibu ini ke rumah bapak ini Pak Ustadz. Nih. Kita ada bukti, ingat nggak Pak Ustadz video yang kita kirim semalam? Iya. Ini Ingat Bang kan? Dukun. Ini. Tuhan sendiri ternyata pelakukan. Bener nenek pelakunya. Ibu kenapa? Ibu kenapa nyantet suami sendiri, Bu? Ini diamanin aja deh. Udah. Diamanin aja, kasihan. Warga tolong jangan main hakim sendiri dong. Diamanin aja. Diamanin dulu ya. Diamanin dulu ya. Buktiin kasihan. Diamanin aja. Bawa ke polisi. Udah aman. Udah. Widya, kamu juga kenapa kamu nggak bilang?
Mama minta maaf sedalam-dalamnya. Enggak maaf. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jika kita menanam keburukan, keburukan pula lah yang kita terima. Begitu juga sebaliknya. Minta maaf nenek dari sayang. Maafin ya, Lagi ya, Mbak ya. Bukan setan, Bang. Alhamdulillah, udah semua udah baik-baik ya. Alhamdulillah udah baik-baik semua. Aku juga sadar Widya ya. Anak kamu ini cucu semua ini. Anak kamu jangan ngerti ini semua. Bapak-bapak, Ibu. Maafin Mama. Widya, kamu Sudah, dengan setiap sudah. baik dan Nenek sudah minta maaf. Bapak sudah maafkan istri dan anak. Semua alhamdulillah sudah bersatu. Semua ini ada hikmahnya. Memang kadang harta dunia ini membutakan kita dari jalan kebenaran. Iya benar. Apalagi jalan yang ditempuh, ini jalan yang musyrik. Iya. Ini jalan yang sangat dan sangat dimurkai Allah, yang Allah tidak akan pernah mengampuni. Alhamdulillah Allah menyadarkan sebelum nenek ini meninggal. Iya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa nenek. Amin. Zainab, saya minta maaf ya. Apa yang sudah saya lakukan, saya Zainab, maafin Nenek ya. Nenek banyak salah sama keluarga kamu semua. Nenek selalu merendahkan keluarga kamu semua. Ibu, Mbak, sebenarnya kalau saya lihat harta paling berharga ini mereka. Iya. Mereka ini baik semua, mereka masih mau maafin kalian. Itu yang paling penting sih. Seperti kata Pak Ustadz bilang, kalau harta bisa ngebutakan. Dan Bapak bilang kalau harta itu bisa dicari gampang, tapi yang susah tuh kayak begini. Alhamdulillah punya keluarga yang baik hati seperti ini loh Bu, Mbak. Ini yang harus dijaga seharusnya sih. Ya, saya mohon ke depannya jangan diulang sih yang kayak begini. Ya Pak Ustadz ya.